selama masa pandemi COVID-19 ini, internet jadi salah satu kebutuhan penting untuk mendukung berbagai aktivitas dan interaksi, mulai dari komunikasi, pembelajaran jarak jauh atau masalah pendidikan, ekonomi, kesehatan, semuanya itu mengandalkan, konektivitas internet, gitu. Dan, isu ini juga akhirnya jadi menarik, bagi kami untuk melihat dari kacamata antropologi gitu, bagaimana ternyata saat ini ada fenomena perpindahan ruang sosial yang tadinya mungkin kita, banyak terjadi di dunia nyata, secara luring, secara tatap muka dan, kemudian bergeser ke ruang digital yang, ruang maya atau daring gitu, dan ini jadi fenomena yang menarik untuk kita kaji gitu atau kita diskusikan pada kesempatan hari ini gitu. Nah, tidak perlu berlama-lama, eee, saya perkenalkan dan serahkan sesi ini pada moderator kita. Moderator kita malam ini ada Kang Mody Afandi. Beliau adalah, lulusan, dari antropologi Unpad juga gitu, dan, beliau ini juga aktif dalam, dunia riset digital, ini juga semenjak, dapat kesempatan untuk belajar tentang data science di Leiden, dan sekarang sedang mengembangkan data directory, tradisi pencaksilat Indonesia, implementasi dari pengukuhan pencaksilat sebagai warisan dunia tak benda UNESCO, gitu. Terus juga beliau juga pernah berpengalaman sebagai kontributor researcher untuk, EHES, Paris atau Lembaga Studi Ilmu Sosial Asia Tenggara. Saat ini keseharian beliau ini sebagai Chief Strategy, Officer untuk perusahaan media dan sekaligus juga sebagai data analis dari beberapa korporasi di tingkat internasional. Nah, untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan Kang Mody. Oh ya, sedikit info juga, mohon kerjasamanya kepada para peserta. Kami mohon untuk, selama sesi diskusi ini berlangsung, untuk mematikan, mic-nya gitu, agar lebih kondusif untuk nanti, mendengarkan pemaparan atau diskusi dari para pemateri. Kepada Kang Mody, mangga waktu dan tempatnya. Terima kasih. Terima kasih, Cica. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini kita akan membahas rethinking about digital culture and digital anthropology. Jadi dari dua narasumber yang sangat kompeten, Mbak Carlina ini adalah, CV-nya in English ya. Carlina Octaviani is a digital anthropologist and digital communication strategist with experience in the areas of journalism, digital media, knowledge management, and community-driven development. Currently, she works as an advisor for a digital access program in Indonesia, a UK government partnership in 5 countries to support inclusive, affordable, and safe digital access for marginalized communities. With a master's degree in digital anthropology from University College London and winning Chevening Alumni Program Fund, Carlina Octaviani founded Indonesia Voice of Women, which empowers women on digital literacy through training low-income women. Oke. Selanjutnya ada Saskia Gasi, lahir tahun 1985, menempuh pendidikan dasar di Jakarta, kemudian memulai karir di media hiburan sebagai penyiar di Radio Ardan Bandung dari tahun 2005 sampai 2010, lalu menjadi tim redaksi di majalah Cosmopolitan, kemudian setelah melahirkan sempat berhenti bekerja full time dan menjadi freelance writer dan kontributor di beberapa media massa nasional. Setelah itu mulai bergeser ke dunia digital dan mendapat untuk Prof Jabar, PON 16, KPU Bandung, dan sekarang bergabung di Idea Bakers
Brand Strategic Agency di Bandung sebagai Creative Project Manager. Ini kedua narasumber kita luar biasa ya. Jadi kita akan bahas tema besarnya nih. Sebetulnya digital culture atau digital anthropology itu apa gitu? Kalau dulu kategorinya binatang macam apa ini? Karena antropologi sendiri secara kajian memang tidak akan pernah selesai, tapi dihadirkan lagi dalam bentuk digital. Kalau kita lihat secara referensi, digital anthropology atau antropologi digital adalah studi antropologis tentang hubungan antara manusia dan teknologi era digital. Bidang ini baru. Saya harus kutip bidang ini baru karena implementasinya pasti luar biasa. Nanti kita akan bahas dengan para narasumber. Dan karenanya memiliki berbagai nama dengan berbagai penekanan. Ini termasuk teknoantropologi, etnografi digital, penelitian antropologi. Partisipasi dalam komunitas untuk mempelajari kebiasaan dan pandangan dunia mereka dan mendukung pengamatan mereka dengan wawasan. Nah, sebetulnya kalau kita kupas terlebih dahulu, selalu berbicara tentang manusia holistik. Apa itu mungkin nanti Mbak Karlina akan memberikan beberapa slide tentang penjelasan tersebut. Beberapa ada profesor saya dulu di kampus, dia bisa dibilang apa ya? Dia agak tentang bagaimana dunia antropologi masuk ke dunia digital. Dia ada seorang researcher dari Cina yang kemudian datang ke kampus lalu menjelaskan bahwa ada loh sekarang ada fenomena baru nih di balik big data itu ada implementasi baru yaitu fake data. Nah, mungkin dari sana kita bisa sedikit kupas sedikit apa itu big data, apa itu fake data ya. Wi-Fi-nya bagus. Oke, dari sini kita mungkin ke Mbak Karlina dulu untuk apakah ada slide, Mbak? Ada. Tadi Saski dulu deh kayaknya. Oh, Saski dulu. Oke. Silakan Mbak Saski. Kebalik dong, Lin. Alim dulu. Alim tuh mau jelasin digital antropologinya. Gue tadi, kirain karena Saski anak antropologi nih. Kan Alim kan juga anak antropologi. Bukan anak. Bagaimana kalau Pak Inang dulu deh, Pak Inang. Boleh, bebas. Oke, aku mulai dulu ya, Mbak ya. Makasih. Semuanya bisa cek halaman judulnya. Oke. Baiklah, saya mulai ya. Oke. Saya Karlina, saya Digital Access Program Advisor pemerintah Inggris, British Embassy Jakarta. Jadi program Digital Access Program ini adalah kerjasama pemerintah Inggris dengan pemerintah Indonesia untuk akses internet yang aman dan terjangkau dan juga bisa menjangkau lebih banyak masyarakat termarginalkan seperti perempuan, masyarakat adat, masyarakat daerah tertinggal, dan juga masyarakat rentan lainnya. Nah, sekarang kita mulai apa sih sebenarnya digital itu ya? Apakah dia jejaring komunikasi? Apakah dia aplikasi handphone? Apakah dia dunia virtual? Apakah dia data, sensor, perangkat keras? Apakah dia justru budaya imajiner? Apakah dia proyek politik? Apakah www atau www ketika kita mengetik pencarian internet adalah bagian dari digital? Jadi bisa kita lihat di sini yang gambar warna biru ini adalah digital. Dunia digital itu adalah kode binari 0000101000 dan selanjutnya ini ada apapun yang berlandaskan kode binari ini adalah dunia digital. Nah, apa sih antropologi digital?
Ya, saya pertama kali mengenal ini ketika saya dulu waktu jadi wartawan Tekno, saya baca satu buku penelitian Tom Bolstroff yang memasuki dunia online gaming dan kemudian melakukan penelitian antropologi di dalamnya. Kemudian teman saya waktu itu menginformasikan bahwa ada jurusan nih spesifik di S2 di Inggris namanya Digital Anthropology gitu. Dan saya cukup lama waktu itu kerja di bidang teknologi. Nah, ini juga ternyata yang saya pelajari seperti ini, bahwa kan kita selama ini selalu berpikir bahwa dunia digital itu sesuatu yang terpisah, sesuatu yang palsu, sesuatu tidak otentik. Tapi sebenarnya kalau menurut antropologi digital, people are not one iota more mediated by the rise of digital technology. Orang berpikir bahwa manusia akan lebih termediasi dengan adanya teknologi digital, padahal enggak sebenarnya. Kita sama aja seperti dulu kita punya telepon, ketika dulu manusia punya ada mediasi pensil atau kita berkomunikasi dengan lisan, itu tidak ada perbedaannya, semuanya sama saja. Jadi apa saja yang masuk dalam antropologi digital, budayanya, misalnya kalau orang memilih anonim, orang memilih jadi hacker, kemudian bagaimana bahasa-bahasa yang ada di dalamnya gitu ya. Kemudian juga sosialitas digital, ada cyborgs, informasi yang beredar dalam dunia digital. Kemudian budaya material digital, bagaimana penggunaan teknologi di satu negara dengan negara lainnya, bagaimana Facebook digunakan di Indonesia dan bagaimana Facebook digunakan di Inggris misalnya, bagaimana perbedaan masyarakat berinteraksi dengan media sosial. Itu termasuk antropologi digital. Juga pendekatan komparatif, melihat bagaimana manusia di seluruh dunia menggunakan media sosial, bagaimana mereka melihat selfie misalnya, bagaimana mereka memilih foto yang mereka tampilkan di media sosial gitu, bagaimana satu negara berbeda dengan negara lainnya. Kemudian juga ada holisme etnografi, bagaimana kita melakukan penelitian, melihat keseluruhan dunia online dan offline, tanda kutip, apa ya terjadi ketika orang memutuskan posting sesuatu dibandingkan tidak jadi posting sesuatu gitu ya. Kemudian yang membuat familiar menjadi aneh, dan ini kayak semua antropologinya, membuat familiar menjadi aneh dan membuat yang aneh jadi familiar. Nah, ini ada prinsip-prinsipnya, mungkin tidak akan saya jelaskan semuanya ya, tapi sebagai gambaran aja yang mendefinisikan digital melalui dialektika, bahwa dunia digital itu kan sesuatu yang akan terus dinamis. Apa yang kita sebut teknologi tercanggih hari ini mungkin tidak akan canggih nanti gitu ya. Jadi proses pemaknaan kita akan terus berdasarkan hasil diskusi antara kita menyepakati ini apa gitu, karena semuanya kan hanyalah konstruksi sosial masyarakat gitu ya, yang kita pilih untuk sepakati bersama gitu ya. Kemudian ini budaya dan prinsip otentisitas palsu. Apa sih sebenarnya yang kita pikir kayak, oh kok dia berubah sih ketika dia online gitu? Apakah kok dia jadi jahat sih kalau di Twitter misalnya, kok jadi julid sih kalau di Twitter, sering terjadi kayak gitu ya. Nah, itu yang orang sering mengira bahwa ketika orang tampil di media sosial dia berubah. Padahal perubahan adalah sesuatu yang pasti, bukan sesuatu yang apakah kita pernah benar-benar mengenal seseorang atau enggak, misalnya kayak gitu. Ya itu jadi diskusi di sini. Kemudian ini melampaui metode melalui prinsip holisme, kita memeriksa semuanya, di mana misalnya bahkan sampai kayak di mana dia naruh, di mana wifi paling kuat, apakah itu akan jadi tempat berkumpul keluarga gitu ya. Posisinya di mana tempat naruh router misalnya, atau bagaimana sih peta interaksi ketika mereka posting di dalam rumah gitu ya, di mana dia milih, apa sih makna privasi dia ketika dia posting di dalam rumahnya misalnya kayak gitu. Atau kalau sekarang ketika kita semua pergerakannya di dalam rumah, seperti apa, kita bisa melihat melalui antropologi digital seperti apa sih orang memaknai ruang-ruang untuk di dalam rumah untuk berinteraksi secara digital gitu ya. Suara dan prinsip relativisme ini tentang bagaimana internet atau dunia digital bisa membuka ruang-ruang untuk masyarakat termarginalkan gitu ya. Bagaimana mereka bisa bersuara, menyuarakan suaranya lebih keras dan mencapai ruang lain, terutama misalnya masyarakat yang di desa atau terpencil atau masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Bagaimana mereka bisa menggunakan dunia digital untuk bersuara.
Kemudian ini prinsip keterbukaan atau tertutup, yang kita maknai privasi itu apa. Kayak sekarang kan ada kasus close friend, tapi ternyata bocor juga isi-isi konten di close friend-nya gitu ya. Apa yang kita maknai tertutup, apa yang kita maknai terbuka, apa yang disebut, apakah makna ketika kita milih anonim atau pilih punya alter account, kayak gitu. Kemudian normativitas dan prinsip materialisme. Kita juga bisa memeriksa bagaimana 5G misalnya ada dimiliki suatu negara tertentu, apakah ada hoax-hoax yang terlibat tentang teknologinya, bagaimana teknologi itu dibangun, misalnya dia ketika kita berpikir tentang krisis iklim, bagaimana misalnya pertambangan demi dunia digital bisa terus maju gitu ya, bagaimana dunia digital membuat penyingkiran-penyingkiran di daerah-daerah untuk penggalian sumber-sumber daya yang akan mendanai teknologi digital. Nah, ini yang menarik juga dari antropologi digital, ada teori namanya scalable sociality atau hubungan sosial terukur dari dosen saya, Daniel Miller. Ini yang kita lihat selama ini, kan kita selalu berpikir semua sama aja media sosial. Padahal media sosial juga sama seperti dulu media sebelumnya, ada yang siaran publik, ada yang komunikasi privat. Dan orang sering melihat media sosial ya semuanya media sosial, padahal ada Facebook, Twitter itu adalah siaran publik, grup besar, kelompok besar, kemudian ada komunikasi privat, grup chat, Line, WhatsApp, seperti itu, dan ada jembatan penghubungnya juga di dunia media sosial itu. Dan yang menarik juga ada teori namanya polimedia yang di mana orang memilih menggunakan media sosial tertentu atau jalur komunikasi tertentu, itu akan membuat rasanya beda gitu ya, membuat persepsi orang yang menyimak beda. Misalnya kalau kalian dipecat atau diputus, ya ini kan mumpung malam minggu ya, kalau kalian diputusin lewat chat doang misalnya, bagaimana persepsi kalian terhadap orang itu tentunya akan berubah gitu ya. Nah, seperti itu sih. Jadi pilihan komunikasi di media sosial di ruang digital ini pun mana yang dipilih jalurnya, apakah lewat email, apakah lewat chat, apakah pengumuman ganti status di Facebook misalnya ya, itu akan jadi bagian-bagian dari hal-hal yang menarik yang kita lihat dan bisa teliti di antropologi digital. Bagaimana penerapannya dalam pekerjaan saya? Terkait dengan Common Room, saya bekerja sama dengan Common Room untuk membantu masyarakat adat bisa mengakses inovasi dan internet berbasis komunitas. Jadi seperti itu, dari bisa mulai pemanfaatannya dari memahami bagaimana kebutuhan masyarakat adat di daerah itu, kita melihat bagaimana mereka berinteraksi dengan teknologinya, kemudian juga bagaimana mendesain satu intervensi atau suatu program untuk literasi digital atau jaringan, pengembangan jaringan yang bisa membantu masyarakat adat di sana gitu ya. Jadi selain dengan Common Room, ada dengan lapor COVID, itu juga sama bagaimana mendesain suatu intervensi untuk penanganan COVID, terutama di daerah yang tidak rata ya internetnya seperti di Indonesia gitu. Apakah benar kita harus bikin app nih, semua solusi lewat aplikasi mobile gitu ya? Apakah bisa lewat web, lewat chat seperti lapor COVID gitu ya? Jadi di WhatsApp aja dijawab dengan chatbot misalnya kayak gitu. Nah, ini juga sehati tele-CTG ini untuk kesehatan ibu dan anak. Bagaimana bisa membantu bidan di saat pandemi, saat kita bisa melakukan pemeriksaan jarak jauh, telemedicine, atau tele-CTG tadi, untuk melihat bagaimana perkembangan ibu hamil di saat masa COVID ini, dan juga untuk meminimalisasi dia berkunjung ke puskesmas misalnya. Sehingga misalnya kalau ibunya terpapar COVID, tidak akan membahayakan tenaga kesehatan, dan juga kalau ibunya terlalu banyak mondar-mandir juga akan tentu dia punya kekhawatiran ya selama pandemi ini. Dan juga melakukan riset-riset di belakang ini untuk menyiapkan intervensi-intervensi yang cocok di saat perubahan interaksi seperti sekarang. Kalau mau nyoba, ini ada short course-nya namanya Why We Post di Future Learn.
Ini ada linknya di sini, nanti bisa minta slide, nanti aku kasih slide-nya. Boleh dicoba seperti apa sih menerapkan metode antropologi digital dalam memahami media sosial. Jadi YB Post ini adalah program yang dilakukan di 9 penelitian yang dilakukan 9 lokasi, meneliti bagaimana orang berinteraksi dengan media sosial dan seperti apa perbedaannya antara satu negara dengan negara lainnya. Ini juga referensinya, kalau mau baca-baca silahkan. Ada bukunya juga di YB Post ini. Semua field site atau semua lokasi penelitian punya bukunya sendiri-sendiri. Bagaimana kondisi di Brazil, Chile, Cina. Yang menarik, menurut saya yang punya kemiripan dengan Indonesia adalah Chile. Kan sama-sama ya masyarakat termarginalkan juga, susah. Kemudian agak ada kemiripan yang mungkin intervensi-intervensi yang di sana bisa kita terapkan juga di sini. Seperti itu. Terima kasih. Ini internet saya yang error atau emang Moni lagi nggak kedengeran suaranya? Kayak aku sih ngeliat gambarnya kayak cuman seperempat Patah ya? patah. Mungkin baca kali. Sorry. Are you there? Iya. Tapi kok nggak ada di screen ya? Tapi nggak ada gambarnya sih, Modi. Udah ada gambarnya ya? Ada sih, tapi nggak ada di screen yang ini. Cuman setengah. Cuma nggak ada gambar aku saja. Caca. Layar selayar. Oh, di Ica ya? Silakan yang mau bertanya ya. Tulis di kolom chat. Saya membacakan yang ada di chat. Terus Modinya live dong. Clean. Putus ya? Ya udah aku jadi MC loh. Kayaknya keputus deh ini. Iya. Mungkin bisa sebelum ke Teh Kiki bisa sambil jawab juga nih, ada pertanyaan dari Budian tentang apakah bedanya antara antropologi digital dengan ilmu komunikasi. Sepertinya bidang kajiannya sama. Terima kasih. Mungkin buat Mbak Alin ya, ini lebih ke buat Mbak Alin. Oke, aku sih sebenarnya lulusan ilmu komunikasi ya, S1-nya gitu. Menurutku sih aku jurusan jurnalistik, dulu aku inget banget ketika aku masih S1, terus ketika aku ke field site atau neliti di lapangan, terus orang yang aku neliti sama antropolog gitu, terus antropolog yang bareng aku bilang kayak aku bertanyanya terlalu jurnalistik. Itu kayak aku pikir kayak kesabaran atau ketebalan datanya sih yang aku rasa paling berbeda ketika aku masuk ke antropologi ya. Jadi kalau tapi memang karena kebutuhannya gitu ya. Kalau di komunikasi kan kita punya pokoknya jarak penelitiannya yang sangat rapat, kemudian juga deadline-nya, apalagi kayak aku juga wartawan gitu dulu, sangat ini ya. Sementara kalau antropologi dia ada waktu untuk mendigest mencerna dan mengamati, tinggal bersama orang yang ditelitinya, kemudian juga menggali lebih dalam dan juga menganalisanya, jadinya lebih keseluruhan perspektifnya gitu. Jadi kalau misalnya komunikasi, aku ngerasanya kayak kalau dia ngelihat si objeknya yang dilihat adalah media sosialnya aja gitu. Tapi kalau antropologi, bagaimana dia bisa memutuskan mau posting itu di hari itu. Kenapa dia sampai di aku ngasih contoh deh. Jadi aku kan sekarang aku nyeritain penelitian aku yang S2 deh. Aku neliti gimana masyarakat desa belajar melalui online gitu ya. Apa sih yang membuat mereka belajar lebih cepat gitu. Misalnya itu tuh ngelihat bagaimana sih mereka hari itu dia belajar apa diskusi yang terjadi di WhatsApp grupnya, apa diskusi yang terjadi di dunianya, kehidupan sehari-harinya, bagaimana posisi dia dalam masyarakat, sehingga bisa nggak dia mengomunikasikan posisinya sebagai perempuan di internet maupun di dunia rapat desa gitu ya. Itu tuh jadi tadi di holismenya itu sih yang aku pikir penegasannya gitu. Dan bukan berarti satu lebih hebat dari yang lain,
tapi memang kebutuhannya aku rasa beda gitu ketika aku udah ngejalanin kerja di komunikasi dan kerja juga di antropologi gitu. Oke. Terima kasih Mbak Karlina. Sorry tadi putus-putus, biasa. Kalau belum vaksin 5G-nya belum keluar. Jadi gini, implementasi memang dari digital anthropology itu luas sekali. Betul banget Mbak Karlina tadi yang perspektif itu. Jadi di dunia data science sendiri itu selalu ada polemik antara thick data versus big data. Big data itu kan bentuknya ya bentuk SQL gitu, betul-betul yang apa referensi-referensi yang bentuknya terlalu terlalu hambar gitu. Nah, kadang-kadang kita perlu perspektif yang humanistik gitu, yang holistik yang kita perlu. Makanya thick data versus big data di dunia data science juga masih diperlukan. Thick data itu biasanya perspektifnya dari kualitatif, sedangkan yang kita fokuskan selalu di kualitatif kan. Semua metodologi tradisional dari antropologis selalu berbicara tentang qualitative research. Nah, itu kenapa pentingnya kita berimplementasi dengan dunia industri saat ini. Sebelumnya kita mau ngasih tahu nih ada hadiah buku The Connected and Unconnected dan New Substance Archive Festival Seni Elektronik dan Digital, penerbitnya dari Kemenru. Jadi untuk 5 penanya terbaik itu kategorinya gimana ya, Min? Ya pokoknya 5 penanya menurut admin terbaik lah ya. Itu katanya dikasih. Jadi 1 orang dapat 2. Silakan bertanya yang banyak, nanti kita pilih. Gitu. Nah, kembali ke konteks acaranya nih. Rethinking digital culture dan digital anthropology. Dalam perspektif digital anthropology tadi luar biasa ya. Dari slide yang begitu pendek, kita bisa lihat bahwa skopnya kita itu sebetulnya luas sekali. Dalam artian luas tapi mendalam ya. Selalu begitu. Dari zaman Malinowski juga masih begitu. Dari zaman Margaret Mead juga begitu. Ngomongin soal coming age of Samoa, ngomongin 1 generasi sampai 3 generasi ngomongin tentang coming age. Nah, implementasinya sekarang yang jadi teman-teman yang di sini ada kerjanya apa sih digital anthropologist selain dari kerjaan Mbak Karlina yang menurut saya luar biasa ya. Tapi apalagi nih di ruang mana yang kita bisa bicara nih anthropologist ya. Silakan pengalamannya soal antropologi di dunia media ya. Thank you, Modi. Thank you, Alin. Alin keren banget sih tadi pemaparannya. Jadi kayak yang selama ini saya jalanin di pekerjaan saya dengan mengaplikasikan ilmu antropologi yang saya dapatkan selama kurang lebih 6,5 tahun di Unpad gitu ya, di jurusan antropologi. Itu tuh kayak, oh ternyata memang ada penjelasannya gitu. Benar banget kata Modi. Selamat malam semuanya, salam kenal. Saya Saskia Ganti, biasanya dipanggil Saski, atau kalau di kampus dulu dipanggilnya Kiki. Jadi ini banyak banget nih panggilan-panggilan kecil saya di sini tadi yang disebut Teh Kiki gitu. Kebetulan saya dulu masuk ke jurusan antropologi ini berkat petunjuk dari almarhum bapak saya yang juga seorang antropolog. Beliau sahabatan sama Ibu Seli Rewanti. Ibu Seli apakah ada di sini? Sama Ibu Seli, terus kayak gitu beliau percaya bahwa dengan beberapa hasil psikotes yang sempat dikasih ke saya, katanya nih saya ini cocok lah untuk meneruskan beliau menjadi seorang antropolog. Kenapa? Karena ada banyak sekali ruang-ruang yang bisa dikembangkan dengan latar belakang ilmu antropologi. Nah, dan ternyata memang benar gitu. Kalau tadi Alin menceritakan secara spesifik gitu ya, apa sih digital anthropologist gitu. Ada banyak sekali hal-hal yang kita dapat, kayak misalnya tadi digital culture yang kemudian bergeser gitu. Tadinya ada kebudayaan yang kita ikuti selama ini, kemudian akhirnya shifting ke dunia digital yang terus udah gitu ada banyak banget
poin-poin yang tadi udah dijelasin sama Alin gitu, kayak digital ini ada dunia yang dinamis, kemudian ada budaya otentitas yang palsu, terus juga gitu ada melampaui metode holisme, terus udah gitu prinsip relativisme, terus udah gitu ada ambivalensi, prinsip keterbukaan dan tertutup. Nah, kemudian kalau misalnya ini disambungkan sama posisi saya sekarang sebagai creative project manager di sebuah perusahaan dan strategic agency, ini tuh ilmu antropologi yang saya dapatkan ini tuh berguna banget. Seperti tadi dikeluarkan statementnya sama Alin gitu, bahwa kalau dari waktu Alin di lapangan barengan sama antropolog, ada pernyataan yang bahwa ternyata datanya lebih tebal gitu. Dan ini kemudian diamini oleh Modi yang juga sekarang bermain di data scientist gitu ya. Memang ada pendekatan yang saya lakukan dalam tim saya ketika ini diimplementasikan untuk riset sebelum kami menjalankan sebuah strategi digital. Strategi digital ini kalau di saya sih komersil ya, karena ID Bakers ini bekerja untuk bisa membantu mengomunikasikan sebuah campaign-campaign yang diinginkan oleh para klien gitu. Nah, tapi untuk bisa menjalankan campaign ini ada riset yang dilakukan sebelum kami memutuskan apa sih yang harusnya dijalankan, langkah strategi apa yang harus dijalankan, kemudian targetnya yang cocok itu yang mana, terus udah gitu kalau udah ketemu sama targetnya ini on daily basis nilai-nilai apa sih yang sebetulnya diyakini oleh mereka gitu, sehingga nanti secara tidak sadar campaign ini masuk ke dalam darahnya gitu ya. Dan kemudian tanpa disadari kemudian mereka teracuni gitu dalam tanda kutip masuk gitu si campaign atau pesan yang mau dijalankan dari si brand tersebut. Yang paling terasa ini sebetulnya kalau misalnya saya lagi bekerja sama salah satu brand pakaian dari Jepang yang opening store-nya kebetulan kami yang mengerjakannya. Nah, di sini nih kami harus riset dulu selama kurang lebih 3,5 bulan di dalam di setiap kota tempat toko baju itu akan dibuka. Dari situ nanti kami akan mencari tahu behavior masyarakatnya seperti apa kesukaannya, jam berapa mereka bangun tidur, kemudian kapan waktu terbaik mereka untuk spending, apa sih yang sebetulnya mereka inginkan untuk ketika mereka melihat toko baju ini gitu. Dan ada banyak sekali hal-hal secara holistik yang dilakukan oleh kami sebagai brand digital strateginya, brand digital agency-nya, untuk bisa kemudian meramu strategi yang paling cocok untuk dituangkan di dalam opening store tersebut. Sehingga nanti KPI yang diberikan oleh klien akan bisa tercapai, karena secara tidak sadar kami menjalankan hal-hal yang sebetulnya sudah biasa atau bahkan mungkin menjadi nilai dalam hidup masyarakat tersebut di kota tersebut, untuk bisa kemudian mereka dalam alam bawah sadarnya kayak, oh aku harus belanja di sini gitu. Hal-hal seperti itu sih yang kemudian menurut saya ini secara antropologi ini sangat aplikatif gitu ilmunya untuk bisa dipakai di dalam dunia sehari-hari. Tapi kalau tadi kemudian merespon yang sudah dipresentasikan oleh Alin gitu ya, bahwa ada apa tadi scalable society, itu hubungan sosial yang terukur itu tadi di antara publik sama privat. Ini kemudian juga menjadi menarik gitu buat saya, karena ternyata hal-hal yang selama ini tidak terpikirkan kemudian akhirnya menjadi terpikirkan. Misalnya kayak, oh kenapa ya kalau misalnya orang tua gitu lebih mudah untuk forward message di WhatsApp group misalnya, atau percaya hoax atau segala macam. Dan kemudian kalau misalnya diturunin lagi, nanti ini berujung pada sekarang ke generasi anak saya yang secara kaget gitu ya. Ini dia menurut saya sih culture shock gitu. Secara mengejutkan harus shifting dari sekolah yang tadinya luring menjadi daring. Dari yang tadinya bisa bermain secara langsung, kemudian bermainnya hanya via layar gitu. Ini ada hal-hal yang bisa kita teliti secara antropologi gitu ya, dari sisi antropologinya, supaya kemudian nanti kita bisa cari tahu gitu si pergeseran human interaction dan juga behavior-nya yang harus kita perhatikan
Karena memang mau tidak mau dunia kita sedang bergeser gitu, shifting dengan adanya dari mulai yang internet yang tadinya datang sampai tiba-tiba kita hit by global pandemic. Gitu sih sebetulnya. Jadi kalau misalnya ngomongin secara implementasi, percayalah bahwa ilmu antropologi ini, apalagi kalau misalnya tadi Alin udah ngambil S2 gitu, digital anthropologist gitu, itu tuh kayak benar-benar aplikatif banget. Terus begitu kita bisa memanfaatkan ilmu yang kita punya untuk memanusiakan manusia, untuk memanusiakan bisnis yang sedang kita jalankan, untuk memanusiakan campaign yang sedang kita jalankan. Sehingga campaign-nya nggak cuma sekedar campaign, tapi memang valuable gitu untuk orang yang kita tembak sesuai dengan KPI yang ingin dicapai oleh si klien. Gitu aja sih kalau dari saya, pengen banget sih bisa diskusi bareng-bareng sama teman-teman semua yang udah bergabung di sini. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung chat di kolom komentar. Saya kembalikan ya ke moderator. Thank you, Modi. Terima kasih, Ki. Bagus banget. Implementasinya memang sangat luas sekali, terlebih lagi di dunia antropologi yang memang menurut Mbak Karlina tadi perspektifnya bagus banget. Selalu ever changing, artinya changing is something, sesuatu yang pasti. Tidak ada yang tidak berubah. Dari implementasi tersebut memang kembali lagi kita harus lihat dalam kacamata antropologi sebetulnya kita posisinya di mana, itu kembali lagi kepada ruang apa yang kita bisa lakukan. Saya sendiri sebagai pekerja dunia digital, saya bisa melihat banyak peluang kerja di luar sana, apalagi antropolog di dunia digital itu seakan saat ini diperlukan untuk satu, tadi betul kata Kiki, behavioral. Terus yang kedua, memanusiakan manusia. Karena sebuah campaign itu tidak bisa menang gara-gara tag doang, betul nggak? Hashtag doang. Yes. Kalau menang gara-gara tag doang, kepaksayan kebinekaan seharusnya tidak dinyinyirin, betul nggak? Atau bagaimana tadi implementasi soal close friend, si Mas Okin tuh siapa aja yang ya ternyata close friend juga cepu. Itu kan kasus-kasus yang menarik menurut kita. Kita akan mulai ke pertanyaan ya. Jadi sudah ada 4 pertanyaan. 1, bagaimana mencermati emik atau etik dalam antropologi digital? Mungkin yang cocok Mbak Karlina ya. Silakan Mbak. Bagaimana mencermati emik atau etik dalam antropologi digital? Silakan. Oke, sebelumnya saya disclaimer dulu ya, saya tuh praktisi, jadi kalau yang kayak deep theoretical gitu kayaknya ini saya berusaha mencernanya juga. Jadi kalau aku mungkin lebih enaknya ngasih contoh aja kali ya daripada kita ngejelasin lagi apakah emik atau etik, mendingan googling aja. Jadi aku mungkin ngasih contoh aja kalau biasanya aku pakai kayak penelitian gitu ya. Kalau emik kan kayak insidernya gitu ya. Aku ngasih contoh, aku sekarang lagi penelitian tentang BTS Army Indonesia, bagaimana komunitas K-pop di Indonesia gitu ya, yang bukan pakai membuat identitasnya sendiri, dia secara anonimus, dia pakai avatar K-pop. Kemudian bagaimana melakukan insidernya, ya itu tadi menjadi bagian melakukan observasi partisipatoris, sudah pada tahu. Jadi bagaimana bisa bergabung dalam kesehariannya mereka, lihat apa sih kehidupan sehari-harinya seperti apa sih yang membuat dia suka sama bandnya, kemudian apa sih yang membuat mereka berkumpul sebagai komunitas, apa yang membuat mereka satu bahasa, ngerti jokes masing-masing, kemudian juga apa sih perjuangan yang berusaha mereka lawan ketika mereka berinteraksi di dunia digital gitu ya. Kalau mungkin seperti itu ya, jadi gimana mereka di dalam komunitasnya punya capaian-capaian dan punya tantangan-tantangan baik secara individu ataupun dengan identitas dia sebagai penyuka BTS kayak gitu. Kemudian secara etiknya bagaimana algoritma di media sosial tempat mereka berinteraksi sebagai suku digital
bagaimana membuat mereka terkesan toksik, kemudian juga yang muncul ke permukaan ada hanya fan war gitu ya, berantem antara account satu dengan fandom lainnya kayak gitu. Jadi pemahaman ini sih yang bisa kita lihat dalam dunia digital gitu. Cukup ya. Itu ya. Tadi highlightnya saya soal ARMY tuh kayaknya oke juga tuh ya. Itu kayak emang kalau diteliti emang nggak ada habisnya filmnya. Maksudnya dari sebelum pandemi gitu ya, kan itu gerakannya mereka tuh juga emang udah masif gitu, udah kuat. Korea dengan culture-nya tuh banyak banget yang bisa kita ikutin gitu. Dan sekarang terus shifting ke digital, pandemi, malah jadi cross country gitu kan semuanya. Semuanya jadi digital. Iya itu ada istilahnya memang dia digital tribe atau suku digital. Ya. Digital tribe itu memang fenomena yang luar biasa. Terlebih lagi, memang dari awal kita harus lihat agak mundur ke belakang, Arab Spring, terus bagaimana fenomena Twitter ternyata bisa membangun revolusi loh dalam jangka waktu yang sedemikian singkat, menggerakkan massa sedemikian rupa untuk menggulingkan rezim gitu. Itu fenomena itu ya sebetulnya ruang kita juga untuk menyelidiki apakah itu bagian dari mekanisme natural ataukah memang bagian dari so-called pemain-pemain agensi juga. Tapi ya kita tidak pernah tahu ya apakah itu agensi sepertinya Saskia ataukah Central Intelligence itu tadi emik dan etik. Lalu selanjutnya dalam penelitian lapangan banyak keluhan-keluhan dari mahasiswa di masa pandemi karena kendala dari beberapa hal. Di antaranya susah memasuki lokasi dan sebagainya. Bagaimana peran antropologi digital dalam mengatasi hal ini? Hatur nuhun Mbak Karlina. Kayaknya langsung ke Mbak Karlina. Silakan, Mbak. Baiklah. Kalau aku sendiri, aku waktu S2 justru dari awal etnografi virtual ya. Jadi karena field site aku di Indonesia, terus aku nggak punya duit sebagai mahasiswa, beasiswa, jadi aku nelitinya dari Inggris gitu. Jadi sebelumnya memang kalau mau full virtual, dari dosen pembimbingnya adalah meyakinkan bahwa sebelumnya kita sudah kenal dengan field site-nya, sudah pernah berinteraksi mungkin dengan masyarakatnya, sehingga kita sudah punya tingkat kedekatan juga dengan masyarakatnya, misalnya jadi jadi kita sebenarnya walaupun kita nggak hadir di sana, kita sudah punya basis pengetahuan untuk memasuki etnografi secara virtual gitu ya. Jadi itu beneran saya full virtual, juga bahkan ada beberapa juga yang nggak datang yang nggak kenal sebelumnya gitu ya, dikenalkan dari resource-nya yang hadir di situ gitu ya. Jadi wawancaranya semua secara virtual juga, pendekatannya juga, kemudian analisanya juga. Tapi yang persoalannya adalah mungkin ngelihatnya dari apa yang tidak bisa kita lihat di layar, kita bisa minta dia untuk ngasih lihat. Misalnya kayak aku mau lihat dong peta rumahnya seperti apa, aku mau tahu dong kamu kalau ngetik posting di mana gitu ya, kemudian kayak masuk ke ruang-ruang privatnya dia di dalam rumah, di kamar, kemudian juga ngelihat rapat desanya seperti apa gitu ya. Jadi seperti itu sih, bisa tetap sih di pandemi aku rasa ya, etnografi virtual ini sangat membantu ya. Mungkin bisa coba dari Bolstroff. Tom Bolstroff juga dia online gaming ya, jadi dia masuk ke dunia gaming ya. Aku mau ngasih cerita juga, dulu waktu kuliah salah satu tugasku adalah main game selama 3 jam. Kayak aku nggak suka main game online ya. Maaf buat yang suka. Kayak semua orang kayak begitu tahu aku kuliah, kamu kuliahnya enak banget sih suruh main game gitu ya. Dan tapi yang aku lakukan, main apa dulu nih, Mbak? Main game online boleh apa aja, bebas. Boleh apa aja. Jadi bebas, pokoknya nggak boleh berhenti selama 3 jam main game terus gitu. Nah itu juga kan ya Mbak Lina ya. Ini maaf nih pertanyaan dari saya, Mbak Karlina dari Bu Ati. Iya Bu Ati. Saya ISPI Bandung. Kebetulan saya mohon izin ya, Mbak Lina potong. Silakan.
Kebetulan anak-anak kami itu sedang pada TA di masa pandemi ini. Nah, keluhan-keluhan mereka ini saya sampaikan juga. Keluhan-keluhan mereka memang ini kebetulan ada anak-anak saya nih di sini. Kemarin sudah saya ajakin sini, banyak kebetulan ada anak saya tadi saya suruh nanya, nggak mau Bu katanya gitu. Sinyal saya jelek katanya. Ya udah saya sampaikan aja sebagai maknya. Kebetulan saya megang Kaprodi Antropologi Budaya di ISBI. Jadi ini yang masalah kalau secara etnografi virtual mungkin mereka juga sudah mendapatkan mata kuliah juga Mbak Lina, dan itu waktu itu sebelum pandemi itu Mas, sekarang kan dia semester 8 ya, semester 8 mau TA ini ya. Nah, kasusnya anak-anak kami ini mereka pas pandemi ini harus ke lapangan, di sana ternyata ditolak, tidak bisa menerima. Ya ternyata harus dan sebagainya. Nah ini yang kasus-kasus kami ini beberapa hal yang ini saya di LCD gue mati. Alhamdulillah penjelasannya bagus banget, dan nanti ini anak-anak sudah mendengarkan juga langsung, jadi mungkin nanti insya Allah akan diterapkan oleh anak-anak saya, dan saya juga akan sedikit juga sampaikan ke anak-anak yang nggak ikut. Terima kasih sekali Mbak Karlina. Terima kasih Bu Atik. Iya sih. Mbak Saskia mungkin bisa menambahkan juga, mangga Mbak Saskia. Pengalaman Mas Modi juga pasti ya, monggo. Terima kasih. Kalau saya sendiri sih sebetulnya lebih ke pakai telepon ya. Jadi kalau misalnya udah nyebarin kuesioner, terus ini karena ini berhubungan sama pasar ya, kuesioner, terus gitu nanti kami akan pilih sampel-sampel yang bisa kami telepon. Kemudian nanti kalau misalnya ternyata masa PPKM nih kan biasanya kami perhatiin ya tanggalnya. Nanti kalau tanggalnya lagi buka tuh kami langsung cus gitu ke sana untuk bisa langsung masuk saat itu juga dengan bekal data yang sudah ada gitu. Jadi setidaknya ada beberapa hal yang sudah di-cover dulu sebelum kita berangkat untuk bisa meneruskan penelitian tersebut. Gitu sih Bu Ati biasanya untuk mengakali pandemi yang sedang berlangsung ini. Ya, itu juga sudah kami laksanakan seperti itu. Sebenarnya nih, kebetulan ada anak saya juga nih, Preka. Kebetulan setelah kemarin, alhamdulillah dia. Atau ini apa kabar? Sudah lulus kemarin, dia juga mungkin sudah melaksanakan seperti itu. Terima kasih sekali. Ya, jadi memang harus shifting sih ya Bu Ati ya, mau nggak mau gitu. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang berubah dan bergeser. Jadi mungkin selama ini budayanya tidak seperti itu gitu, tapi mau tidak mau ada budaya baru yang sedang terbentuk, ada kebiasaan baru yang sedang kita jalani bersama-sama gitu, yang mau nanti mungkin 5-10 tahun ke depan ini akan menjadi sebuah budaya gitu. Seperti itu. Iya, ini karena stok terapi ini selama ini bertemu dan itu kita saling. Ini aku lagi login. Tiba-tiba pandemi di 2020 ya, kita 2020 itu sudah mulai pandemi. Nah ini yang bikin anak-anak juga menjadi sebuah pengalaman baru, dan alhamdulillah kita juga ya biarpun kelulusan tidak seperti kalau kita masa bukan pandemi ya, kelulusan kami memang agak terlambat karena anak-anak selalu kalau bertanya, aduh Bu, saya susah masuk lapangan dan sebagainya. Itu mungkin nanti yang lain banyak yang ingin ditanyakan, mau enggak. Terima kasih sekali penjelasannya Mas Modi, Mbak Saskia. Terima kasih Bu Ati. Oke. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ya, itu dari ya. Oke. Jadi kekuatan utama digital antropologi adalah pada pendalaman melihat hubungan atau pengaruh dan lain-lain antara komunitas atau kelompok dengan teknologi digital. Itu pertanyaan ya, question mark belakangnya. Diulang. Jadi kekuatan utama digital antropologi adalah pada kedalaman melihat hubungan atau pengaruh atau dalam lain-lain antara komunitas atau kelompok dengan teknologi digital. Silakan Mbak Karlina. Ya, aku ngasih tahu background aku dulu ya. Aku kan tadi ya, mungkin aku sebelumnya kerja di bidang komunikasi, jurusannya juga komunikasi, jurnalistik. Aku jadi wartawan dulu, baru habis itu kerja di macam-macam. Jadi base-nya aku justru dari komunikasi gitu, baru ke antropologi gitu. Jadi ya itu yang aku rasakan bahwa
kebutuhan industrinya beda juga ya. Maksudnya emang setiap keilmuan tuh punya peran dan kekuatan masing-masing sih yang aku rasakan gitu ya. Dan di antropologi digital ini kayak kita nggak bisa memandang suatu hubungan interaksi secara online sebagaimana itu aja gitu ya. Oh, Twitter ya udah tempat orang ngoceh gitu ya, atau kayak kenapa dia akhirnya pilih foto selfie yang di depan kaca gitu ya, kenapa dia pilih posting foto. Jadi tadi seperti kata Saskia, memanusiakan manusia gitu. Orang kan suka berpikir kalau dunia digital ini kan robotik gitu ya, sesuatu yang dikuasai, dijajah oleh teknologi gitu ya, manusia dikontrol oleh mesin gitu ya. Tapi orang sendiri lupa yang mendesain algoritma dengan segala macam biasnya adalah manusia juga gitu ya. Mengapa misalnya AI teknologinya mengenali kulit putih dibandingkan kulit berwarna ataupun kulit hitam gitu. Ada rasialnya. Kenapa misalnya BTS Army dia di semua gerakan sosial dan politiknya dipandang rendah di dunia digital karena dia punya identitas sebagai mayoritas fandom perempuan kayak gitu. Jadi ada bias gender di situ. Jadi kita nggak bisa ngelihat interaksi yang terjadi ya gitu aja. Kalau tadi di kajian yang media sosial yang Why We Post itu, misalnya sistem kasta di India gitu ya. Bagaimana itu terjadi juga ternyata di dunia online. Orang kan mikir karena kan semuanya anonim. Tapi bahkan itu ceritanya kayak online dating ya. Penelitiannya menarik tentang online dating di India gitu ya, bahwa kalau di sana kan dijodohin ya, bahwa bisa terjadi percintaan romansa lintas kasta gitu ya di India karena media sosial tuh ya itu tadi, karena kedalaman tadi kita bisa tahu apa sih motivasi orang milih anonim ketika dia di fandom K-pop gitu ya. Kenapa dia nggak jadi dirinya sendiri aja gitu ya. Nah, apakah bedanya dengan anonim seperti Anonymous gitu yang untuk cyber attack gitu ya, kayak gitu. Betul. Jadi, apakah ARMY bisa dikategorikan wibu? Tentu tidak ya, Mbak. Beda kitab suci itu. Oke. Saya juga masih ingat beberapa tahun lalu Bapak saya suka ngomel-ngomel, saya suka main game waktu zaman kuliah tuh. Terus 2010 saya develop game game online pertama Indonesia namanya Nusantara Online. Alhamdulillah gagal, gemilang. Dulu semacam game yang semacam World of Warcraft lah ya. Nah, kenapa saya direkrut? Alasannya karena saya antropolog. Nggak tahu kenapa. Dulu juga antropolog tuh kok ngurusin ini, bukannya ngurusin arkeolog dan sebagainya. Ternyata human interaction-nya yang kita lihat sebagai sebuah data yang valuable. Perilaku bagaimana manusia menghabiskan waktu luang dan sebagainya. Bahkan konon mungkin kita semua tahu tentang Netflix ya, dan culture bagaimana binge watching. Binge watching itu menonton sesuatu yang diulang, dan diulang. Nah itu bagaimana Ki soal perspektif itu di strategi melihat perilaku dalam perspektif antropologis, apa sih yang perlu diimplementasikan gitu? Maksudnya apa, kacamata apa yang perlu diimplementasikan? Sekarang kalau pertanyaannya kacamata apa yang perlu diimplementasikan ya adalah si etnografi yang holistik itu tadi ya, Mot ya, jawabannya. Karena ketika kita bisa mengetahui etnografi dengan sangat baik di sebuah komunitas, di sebuah keluarga, yang paling kecil aja keluarga gitu, itu tuh nanti kita bisa mengetahui apa sebetulnya yang harus kita lakukan. Kalau dari segi, ya balik lagi ya, ini kan karena saya bekerja di dunia brand digital agency gitu. Kalau di situ ya nanti kami akan meneliti secara holistik gitu sih target pasarnya itu tadi, seperti yang tadi awal saya kasih tahu gitu. Jadi setelah kita mengetahui etnografi targetnya secara holistik, disitulah kita bisa menembak A sampai Z algoritma yang dibuat oleh manusia juga tadi gitu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu takut ya, tapi memang edukasi inilah yang menjadi penting. Jadi tadi waktu Alin menyampaikan ternyata tujuan dari adanya digital antropologi ini salah satunya adalah untuk mengedukasi masyarakat di masa transisi, terutama masyarakat marginal ya, yang harus kita perhatikan banget gitu, bahwa kita nggak mungkin meninggalkan mereka, kita jalan terus di depan
dengan pengetahuan kita, sementara di belakang sana ada banyak banget masyarakat-masyarakat yang masih belum tergapai gitu. Masih tidak terlalu terbuka pikirannya tentang digital movement, kemudian budaya material digital dan segala macam itu tadi gitu. Jadi memang ada PR sih ternyata di sini. Dan tadi kalau misalnya saya sempat baca di kolom chat gitu, Kak Reta gitu tadi yang menyebutkan ada pertanyaan soal bentar, coba saya bantu buka. Kak Reta tuh tadi nanyain ini nih apa namanya digital divide di Indonesia gitu. Dari mulai yang tadi ya anak TK pindah kelas online, terus udah gitu tempat main online, orang tua kepayahan mengejar skill baru. Ini tuh juga memang menjadi sebuah PR besar teman-teman antropolog sih menurut saya untuk bisa meneliti dengan cepat, dengan baik. Kita seenggaknya ada penelitian cepatnya. Kemudian nanti habis itu kita bisa bantu untuk implementasi bagaimana sih caranya supaya digital shifting ini bisa terjadi dengan baik. Jangan sampai ada kesenjangan, dimulai dari diri kita sendiri aja nih. Kalau misalnya ada teman-teman antropolog di sini, jangan malas ya dalam tanda kutip untuk mengedukasi kelompok-kelompok sosial terdekat kita aja. Kalau saya PR-nya adalah keluarga. Saya nggak ragu, tentunya disampaikan dengan sopan, dengan baik gitu ya, untuk memberitahu ke ibu saya misalnya, kalau misalnya atau ayah saya ada forward message dan segala macam, saya kadang-kadang suka saya benerin gitu, ini tandanya forwarded many times gitu, ini berarti sudah kita nggak tahu siapa pengirim utamanya kayak gitu. Dan yang happy-nya sih memang kalau misalnya bisa diterima dengan baik. Nah, yang jadi PR kan kalau misalnya tidak bisa diterima dengan baik ya, habis itu nanti terjadi keributan. Nah, itu tuh PR-nya teman-teman antropolog supaya bisa dengan cepat melakukan penelitian supaya nanti kita bisa bisa defining the problems gitu di dalam digital shifting yang terjadi juga di masa pandemi ini. Ini harus jadi highlight sih kayaknya si pandemi ini ya, karena tadinya mungkin kalau nggak ada pandemi nggak akan segini amat gitu. Cuman karena ada pandemi, kemudian si digital wave ini gitu, sehingga ada banyak sekali hal-hal yang harus dipercepat. Ada percepatan yang harus kita lakukan supaya dari segi digital antropologinya ini bisa membantu untuk membuat masyarakat lebih melek teknologi, kemudian lebih aware dengan keamanan secara digital dan yang lainnya. Gitu sih, kamu di. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan yang kayaknya saya bisa rangkum sedikit nih. Soal kesenjangan digital dan kendala apa yang dihadapi dalam melakukan penelitian antropologi digital ini. Silakan dari narasumber, Mbak Karlina. Oke. Kalau soal tantangan selama penelitian gitu ya, saya tuh suka banget soalnya penelitian antropologi. Jadi bahkan untuk hobi aja penelitian. Jadi kayak maksudnya kayak saya neliti army kan sebenarnya bukan buat kerjaan gitu, tapi buat game aja, buat permainan, buat keseruan sehari-hari untuk lebih memahami bagaimana ketika saya masuk komunitas baru gitu. Dan kalau aku pikir justru ini adalah kesempatan untuk antropologi digital masuk ke dalam keseharian mahasiswa gitu, baik tenaga pendidik maupun lingkungan akademik. Jangan menganggap dunia ini justru sama seperti ekspektasinya sama seperti sebelum pandemi. Justru kalau saya waktu penelitian yang S2 itu adalah bagaimana saya melakukan penelitian secara virtual, itu juga jadi penelitian itu sendiri, bagian dari penelitian catatan untuk kalau antropologi lain mau melakukan penelitian seperti yang saya lakukan ini, gimana caranya gitu. Dan itu juga justru menarik bahwa pengalaman mereka yang once in a lifetime mengalami pandemi, semoga ya once in a lifetime, ya Allah jangan sampai terjadi lagi, itu justru bisa jadi bagian dari catatan penelitian mereka yang memperkaya bagaimana orang-orang pada masa ini sekarang, catatan zaman malah, bagaimana orang pada masa ini melakukan penelitian antropologi gitu. Jadi justru jangan dihilangkan keadaannya atau kita harus memaksakan mereka ke field site. Justru bagaimana mereka, dinamika mereka, tantangan mereka, dan apa hambatannya, bagaimana kita melalui hambatannya, bagaimana kita berkelindan dengan hambatannya, itu adalah catatan penelitiannya justru. Betul. Oke. Ki, soal ini kendalanya gimana? Kan ini hubungannya sama klien nih. Dalam menentukan strategi. Terlebih lagi, misalnya kliennya beda kultur nih. Satu kan perusahaan yang tadi Jepang itu yang Uniqlo.
Disebut ya, nggak boleh ya. Nggak apa-apa. Uniqlo itu kan beda secara kultural kan beda. Bagaimana mereka bisa implementasi kendala apa nih? Karena perspektif klien dengan perspektif kita sebagai antropolog pasti agak berbeda nih, ada kesenjangan. Kira-kira apa yang bisa dicarikan solusinya gitu? Dicarikan solusi. Ini kali ya, kalau misalnya maksudnya jadi kalau misalnya kita lagi ketemu sama klien yang beda budaya gitu ya. Oke. Sebetulnya justru itu adalah keuntungan kita sebagai antropolog, karena kita tahu orang Jepang itu seperti apa budayanya. Di dalam Uniqlo itu seperti apa budayanya. Justru itu adalah kunci utama untuk bisa masuk dan goal. Okay. Nah, itu adalah kunci. Jadi maksudnya gini, saya tuh pengen banget ya buat ngasih tahu gitu ke teman-teman yang lagi menempuh S1 antropologi gitu ya. Jangan pernah takut untuk gila gue kerja apa ya habis beres lulus antropologi. Men, lo bisa kerja apaan aja kalau bisa lo jadi lulus dengan lulus dari antropologi gitu, karena ada banyak sekali hal-hal yang bisa dimasukin gitu sih oleh ilmu antropologi ini. Oke, balik tadi ke pertanyaannya Modi. Yang pertama itu tadi adalah menggunakan ilmu antropologi itu tadi ya, Mod ya. Kita sebagai antropolog datang ke sana, background checking dulu sih sebetulnya yang paling utama. Kita cari tahu dulu budayanya dia seperti apa. Nah, mau nggak mau kita juga melakukan penyesuaian, karena kan kita akan mencoba untuk mengambil hati orang tersebut gitu. Sehingga kalau misalnya toko di sini buka jam 10, tapi BOD-nya mereka sudah datang pukul 6, kami juga harus ada di sana dari pukul 5:30. Gitu. Kemudian kalau misalnya mereka senang dengan kebersihan, terus udah gitu terlihat dengan sampah dan segala macamnya itu cara mereka mengelola di dalam store-nya mereka yang di Ginza gitu misalnya ya, kami mencoba untuk mengimplementasikan di sini gitu. Karena bisa aja, karena I don't know, kayaknya ini blessing in disguise sih, karena kalau sebuah brand global datang ke sebuah negara, justru mereka biasanya akan membawa sekitar 35-50% budaya yang mereka lakukan di negaranya. Kemudian nanti baru disesuaikan dengan yang ada di sini, gitu, di Indonesia, sesuai dengan pasarnya gitu. Tapi sistem bekerjanya mereka itu tidak berubah. Itu sih sebetulnya yang harus diperhatiin. Sehingga kita bisa tahu gitu angle-angle apa sih yang harus kita cari, salahnya tuh ada di mana. Nah, yang tahu salahnya itu sebetulnya antropolog sih sebetulnya menurutku ya, menurut saya. Karena kita punya keuntungan bagaimana cara mengetahui budayanya mereka secara umum, atau mungkin ya itu tadi secara khusus di dalam tokonya tuh mereka sebenarnya apa sih yang mereka lakukan? Kenapa mereka ada morning briefing setiap pagi di depan toko gitu? Kenapa mereka harus going 3 kali kalau misalnya ada pelanggan baru, atau going 5 kali ketika misalnya achieve gitu di store-nya? Itu tuh hal-hal yang sebenarnya biasanya nggak terlihat gitu oleh si orang yang lagi belanja gitu. Tapi kami bisa mengetahui itu terjadi gitu di dalamnya mereka, dengan teriakan-teriakan yang mereka itu tuh ada nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan di dalam toko. Nah, tadi kalau balik pertanyaannya tadi, bagaimana cara mengatasinya ya? Kita harus bisa adaptasi dengan kebiasaan dan kebudayaannya si klien tersebut. Meanwhile, kita juga bisa menggunakan ilmu kita untuk memberitahu kalau di Indonesia itu biasanya seperti ini, sehingga hal-hal ini tidak bisa dilakukan. Tapi kita harus belok dulu ke sini supaya kita bisa mencapai ke titik yang sama itu tadi. Gitu sih, Modi. Okay. Wah, Uniqlo kebuka tuh kartunya kan. Beda berarti Ginza sama yang di Indonesia beda ya? Ada beberapa hal yang sama, tapi juga ada beberapa hal yang sudah beda. Oke. Jadi culture tapi itu di seluruh harus di riset dulu untuk ya both side winning ya. Artinya implementasi. Dan di setiap kota ketika kami opening store itu beda-beda sih treatmentnya, Mas. Percaya atau enggak ya, beda-beda. Okay. Gitu. Jadi kalau misalnya kami lagi buka toko toko pertama di daerah pertama itu beda treatmentnya dengan toko ketiga di daerah yang sama, itu beda. Kemudian juga ketika ini di ibu kota, itu misalnya kemarin di Jakarta baru buka di salah satu mall yang baru juga buka di Jakarta gitu ya, itu tuh juga beda lagi treatmentnya, karena memang harus melihat pasarnya seperti apa gitu. Dan mereka senang dengan pendekatan antropologi
yang dilakukan oleh idea bakers, karena menurut mereka ini sangat manusiawi, sehingga mereka bisa tahu manusia apa nih yang akan mereka undang dan akan menjadi target pasarnya mereka. Oke. Itu Uniqlo betul-betul cocok sekali menggunakan Saski sebagai ya. Soal kontraknya dipanjangin apa enggak, gimana masih ya? Masih kontrak ya? Seasonal kan? Nanti sebentar lagi kami akan buka di Samarinda terus promo. Oh, oke. Nanti share promo vouchernya aja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya adalah, nah, ya, apakah kajian digital antropologi dapat menjadi pertimbangan perumusan kebijakan pembangunan masyarakat? Oke. Sebelumnya mungkin Mbak Carlina ya. Iya. Ya saya jelasin juga, saya udah pernah kerja dengan pemerintah Indonesia, pemerintah Amerika, Australia, Inggris, sekarang Inggris gitu. Dan berarti kan semua negara itu memanfaatkan keilmuan antropologi digital gitu sih sebenarnya. Justru karena ada insights, bahkan kayak ke perusahaan, waktu itu saya pernah bantu antropolog untuk penelitian tentang sawit kayak gitu, bagaimana pekerja di sana hidup. Jadi justru banyak insights yang mungkin tidak mereka ceritakan kalau informasinya kayak wawancara antar perusahaan atau gimana ya, justru atau ketika pemerintah inspeksi atau gimana gitu. Tapi kan dengan pola kita bertanya, bagaimana kita hidup dan membangun trust mereka, menuliskan suara atau masukan dari masyarakat, terutama masyarakat termarginalkan di dalam kerjaan yang sekarang ini gitu ya. Tentunya bisa jadi rumusan kebijakan, jadi bagian dari desain intervensinya sendiri gitu ya. Bagaimana membangun interaksinya juga, dan juga bagaimana memahami negara-negara donor seperti Inggris, seperti Australia, seperti Amerika, bagaimana mereka melihat Indonesia juga, sehingga bisa mencocokkan intervensi yang sudah didesain dari negaranya sana, kemudian bagaimana bisa di-deliver atau dijalankan di Indonesia, seperti itu sih. Disitulah kita kayak unlocking Pandora box. Oke. Itu sebetulnya penelitian antropologi digital seperti ini pengaruhnya besar nggak sih di kebijakan, kembali lagi gitu? Apakah sekarang misalnya pemerintah Indonesia atau pemerintah Chili yang menurut Mbak Carlina tadi cukup sama dengan kita, mereka dengerin nggak sih antropolog? Seperti biasa, kalau urusan politik lobbynya lebih panjang tentu saja gitu ya. Dan juga saya untuk program ini tentunya banyak lobby-lobby yang dilakukan agar pemerintah mendengar rekomendasi dari kita gitu. Atau bisa jadi lobbynya dimodifikasi juga, melihat mereka sukanya apa gitu ya, memahami mereka punya interest apa gitu ya. Dan jadi nggak bisa hanya antropologi digital, makanya tadi ada komunikasi juga, ada strategi komunikasinya, mengomunikasikan penelitiannya, bagaimana mengemas penelitiannya, bagaimana mendesain intervensi yang terselubung mungkin, sehingga semuanya merasa mewakili interest kedua negara misalnya kayak gitu, atau bagaimana membungkus penelitiannya menjadi sesuatu yang bisa dijalankan dan memenuhi ekspektasi kedua negara misalnya kayak gitu. Jadi seperti itu sih. Misalnya kayak bahkan waktu saya kerja di pemerintah Indonesia gitu ya, saya kerja buat pemerintah provinsi, bagaimana mendesain ruang untuk masyarakat melapor kayak gitu, bagaimana masyarakat akan lebih nyaman bercerita, bagaimana masyarakat lebih merasa ditanggapi keluhannya, itu juga bagian dari desain dan masukan dari antropologi juga. Oke. Wah, luar biasa banget ya. Ternyata implementasinya sampai ke kebijakan, itu yang good thing to say saat ini untuk bicara di Indonesia. Terlebih lagi Indonesia kadang-kadang pemerintahnya nggak bisa dengar juga para peneliti di lapangan ya. Tapi
bagaimanapun upaya-upaya dari kita sebagai peneliti lapangan, baik yang digital maupun yang daring maupun luring, yang offline maupun online, ya implementasinya tetap bagaimanapun, karena kita riset tentang manusia, dia harus diberikan perspektif manusiawi juga. Kadang-kadang kebijakan tidak manusiawi kita belokin, kalau misalnya dia sudah lurus kita belokin juga. Pokoknya gimana caranya biar tetap di kebijakan kita itu lebih implementatif. Oke, selanjutnya. Ini ke pertanyaan selanjutnya. Menarik. Kalau dilihat digital sebagai arena interaksi antar manusia dengan kebiasaan kulturnya masing-masing, kita juga bisa lihat relasi manusia dengan hardware atau tools-nya ya. Anak TK yang pindah kelas online sekarang melihat laptop atau tablet tempat jumpa teman-teman kelasnya sebagai ruang bermain dengan segala fitur on-off video, whiteboard, dan filter-filter. Orang tua kepayahan mengejar skill baru ini. Jadi penasaran, sudah adakah yang meneliti tentang digital device kali ya, digital device di Indonesia? Kalau sudah dan ada yang mengetahui, bolehkah diceritakan? Mungkin ada riset sebagai orang tua muda, Kiki? Jujur, kalau misalnya riset kecil-kecil aja mah ya gitu-gitu aja ya, mau dia nggak ada. Belum ada. Kalau ditanya udah ada risetnya atau belum ada. Tapi kalau misalnya dilihat kebiasaan-kebiasaan yang yang terjadi, ini memang menarik sih sebetulnya, karena misalnya orang tuanya ternyata memang teknologi savvy gitu, tapi ternyata guru-guru di sekolahnya kurang teknologi savvy, itu kan juga menjadi sebuah gap gitu. Dan tadi sebetulnya ini udah dijawab sih, mau tadi saya iseng kan ngebuka-buka gitu, terus kayak ini bisa nih diikutan dikaitin gitu. Belum ada sih kayaknya penelitian yang terjadi saat ini ya, Lin, atau mungkin Alin di scholars-nya ada nggak yang lagi bilang bahwa ini lagi diteliti kok secara paralel gitu tentang si perpindahan digital yang luring daring ini di semua aspek kehidupan. Betul. Ya. Jadi aku juga dari dalam program Digital Access Program itu ada intervensi kerjasama kita untuk Kementerian Pendidikan dan Ristek ya. Salah satu desainnya kita mulai dengan melakukan penelitian gitu ya. Kajiannya bagaimana sih pembelajaran jarak jauh ini saat ini untuk anak SD sampai SMA, dan juga bagaimana untuk SLB, juga bagaimana untuk sekolah vokasi seperti STM kayak gitu. Tentunya kan semuanya akan beda-beda ya tantangannya dan juga kendalanya masing-masing, dan apakah dia ada di Jawa ataupun dia implementasi di luar yang mau ada internet pun juga nggak bisa gitu wilayahnya. Waktu itu salah satu field site kita yang menarik adalah di ada kepulauan daerah di atas Sulawesi sana, di masuk Kabupaten Pangkep, bahwa dia ada di cekungan, sehingga mau ada menara macam apapun juga sinyal internet nggak akan bagus gitu. Akhirnya kita intervensinya bentuknya radio komunitas gitu. Sebenarnya ada penelitiannya yang kita sedang siapkan juga, cuman belum boleh dirilis ke publik. Kita harus diskusi dulu dengan kementerian. Oke. Itu kalau dulu kan zaman kuliah atau zaman sekolah kan posisi menentukan prestasi. Nah, sekarang apakah Wi-Fi menentukan prestasi? Itu jadi pertanyaan kita ya. Karena tadi human interaction-nya juga bagaimana interaksi posisi perangkat Wi-Fi di rumah juga jadi nentuin risetnya kita. Nah, itu kan di internal ya. Kayaknya ini juga perlu kita cari tahu sih, Alin kemarin sempat ngeliat nggak sih ada yang viral anak mahasiswa ngematiin video pas lagi gurunya present gitu. Itu tuh juga sebuah kayaknya ada itu kan, ada terjadi pergeseran nilai gitu kan, siapapun jadi bisa memegang alih tongkat komando di dalam kelas gitu. Yang tadinya komandonya ada di guru, sekarang bahkan murid udah bisa conduct small group ya kan, terus mereka bisa kirim link sama teman-temannya, atau ternyata mereka lagi sama guru tiba-tiba dimatiin gitu, gurunya di-kick, terus mereka ketawa dan dibikin konten gitu kan ya. Itu tadi kalau kata Alin, kalau ada tiba-tiba ternyata di dalam TikTok-nya ada konten seperti itu kan menarik gitu untuk diteliti. Ini kenapa anak-anak ini kok berani banget gitu, kalau kita kan dulu nggak berani kan nge-kick guru gitu dari kelas.
Iya, menarik banget sih itu. Sama menurutku kayak bagaimana situasi anak belajar sekarang. Kayak temanku yang dosen cerita bahwa, Bu, saya maaf ya matiin kamera saya karena sebelah saya kandang sapi. Jadi tempat dia belajar di rumahnya ya sekarang nggak bisa di ruang kelas yang dia diposisikan untuk belajar gitu. Itu juga menarik bahwa alasan seseorang. Jadi ada penelitian sebelumnya, sebelum pandemi sih, namanya webcam. Mungkin bisa dicari juga, yang neliti Daniel Miller, bagaimana tentang relasi ibu. Dia bahasnya soalnya penelitiannya tentang relasi ibu yang antar negara. Jadi ibu-ibu yang jadi TKW. Itu bagaimana dia bisa menyalurkan kasih sayangnya lewat webcam gitu ya. Itu menarik banget bagaimana dia bercerita. Nah, ini juga mungkin bisa seperti itu ya, tentang relasi kuasa antara siapa yang mematikan mic, siapa yang siapa yang bisa menyalakan kamera, relasi kuasa yang ada di ruang Zoom ini, bagaimana di ruang ukuran seperti ini, kondisi di belakang kita seperti apa, layar hijau ataukah ada kekacauan di background kita. Itu suatu lingkup pembelajaran yang menurutku bisa jadi materi sendiri ketika kita sebagai pendidik misalnya, bagaimana kita melihat bagaimana mahasiswa kita sekarang belajar gitu. Oh, ya betul. Relasi kuasa ya. Dulu saya pernah bikin tugas kelompok soal relasi kuasa 20 tahun yang lalu. Tolak oleh dosennya. Padahal setengah mati. Sekarang teori itu begitu gampang ya, Mbak. Maksudnya begitu gampang diakses dan semua sudah bisa baca bahwa ya konteksnya seperti ini di dunia manapun, di segi manapun. Oke. Ini barusan tadi pertanyaan terakhir. Nah, ada statement dari pupuhunya Common Room nih, sesepuhnya Common Room, Kang Gustaf ya. Kalau nyimak Alin dan Saskia, kayaknya hampir di semua aspek kerjaan saya ujung-ujungnya ya urusan antropologi ya. Ketika membangun jaringan internet berbasis komunitas di lingkungan warga adat, porsi terbesar dari pekerjaan saya adalah mengamati dan mempelajari semua aspek yang berhubungan keseharian warga. Di dunia kesenian juga kurang lebih sama. Iya, kenapa nggak kuliah di antropologi, Kang? itu tuh dulu penjelasannya almarhum Bapak sih. Almarhum Bapak waktu menceritakan tentang kenapa sih antropologi, kenapa kamu harus kuliah antropologi gitu kan. Dulu saya pengen kayak Alin, saya dulu pengen masuk jurusan komunikasi. That was the sexy jurusan kan pada masa itu gitu. Antropologi, kenapa aku harus meneliti ini gitu. Tapi kemudian dijelaskan sama Bapak gitu bahwa dimanapun kamu nanti berada, ilmu yang ini nih yang akan sangat aplikatif gitu, yang akan bisa kamu pakai apapun latar belakangnya. Kamu pengen jadi wartawan, nah kamu bisa memanfaatkan kelihayan kamu untuk bisa background checking, kemudian in-depth interview dan segala macam gitu. Kamu pengen jadi penyiar, kamu ya bisa cari tahu lingkungan kerja kamu seperti apa kulturnya. Kemudian ketika nanti ada yang di interview juga kamu tidak akan kesulitan gitu, dan targetnya siapa itu yang harus kamu make sure orang-orangnya memang tepat dengan apa yang mau kamu omongin. Yang kayak gitu. Bahkan yang paling lucu adalah ketika beliau tuh meninggal di tahun 2000. Bapak meninggal tahun berapa ya? 2006. Di tahun 2006 itu tuh saya masih pacaran gitu, belum ingin menikah dan belum ada kepikiran apapun gitu ya. Tapi Bapak sudah bilang, ketika saya belajar antropologi, saya bisa memanusiakan anak saya. Itu kan kayak absurd ya. Di masa itu tuh absurd. Tapi sekarang setelah punya anak, gitu, akhirnya saya tahu gitu, oh ini loh arti dari memanusiakan manusia gitu. Arti dari highlight ilmu antropologi yang saya pelajari. And this is sexy. Sorry Kang Gustaf, memang antropologi itu seksi. Gimana Mbak Alin soal aspek kerjaan saya yang ujung-ujungnya ya urusan antropologi? Ya, Taf, yang kita lakukan selama ini ketika kita berkunjung ke masyarakat adat, minta izin sebelum menjalankan intervensi dengan menyembah ke kuburan leluhur mereka, itu adalah proses kita melakukan
tadi ya penelitian partisipatoris tadi gitu ya, bagaimana kita memahami dari internal dalam masyarakat adat seperti apa struktur sosialnya, siapakah kan kalau di Kasepun Cipta Gelar kan siapa menteri-menterinya, bagaimana posisi ketua adat, bagaimana posisi interaksinya dengan kepala desa, bagaimana pengaturan administrasi kekuasaan adat dengan administrasi kekuasaan negara, kayak gitu kan adalah kekayaan yang bisa diambil ketika kita memahami antropologi gitu. Dan mungkin Gustaf justru melakukannya secara praktikal, dan aku pikir ilmu antropologi itu bisa ditandemin sama apa aja gitu ya. Itu yang menarik, dia fluid, dia skillnya bisa tadi untuk kehidupan Saski sebagai ibu, bisa untuk kehidupan aku sebagai fangirl, bisa jadi apapun gitu ya. Dan yang menarik juga ketika ditandemkan tadi gitu, misalnya ketika aku kan juga ngegambar gitu ya, bagaimana aku mengamati orang yang aku gambar dalam ruang itu, bagaimana aku memahami mengapa mereka mengutarakan kayak gitu. Jadi akan menyalurkan rasa dalam ketika aku menggambar gitu. Jadi bukan hanya menuliskan pendapat orang itu aja gitu. Itu sih, jadi bisa untuk banyak hal, untuk pelaku seni juga untuk memahami bagaimana masyarakat adat misalnya berkomunikasi lewat ketubuhannya, lewat tari kayak gitu. Bagaimana tari sekarang harus ditampilkan dalam layar, apakah yang berubah ketika tari tayang dalam layar Zoom gitu ya, mana bagian, saya menarik waktu itu, jadi ada sama British Council acaranya bagaimana seniman sekarang memanfaatkan Zoom itu dengan dia mau angle-angle tertentu yang mungkin kalau kita tonton di panggung nggak kelihatan. Kayaknya misalnya kamu harus zoom bagian kaki karena di kakinya ada kerincing yang menandakan pergerakan babaknya gitu ya. Jadi kontrolnya jadinya beda gitu antara pertunjukan yang kita tayang langsung sama ketika mereka menayangkan di sisi Zoom gitu. Jadi itu sih menurutku yang menarik, bahwa kita bisa mengamati dan berkomunikasi dengan apapun sih melalui antropologi. Luar biasa ya. Itu agak menyisip tuh, masuk dikit antara omongan pendonor ke NGO tuh ya, begitu ya. Tapi betul. Teman-teman seniman juga sama, implementasinya banyak sekali aspek-aspek yang terlupakan, contohnya pada detail dan sebagainya, yang kemudian di dunia digital ini kemudian digali lagi dalam perspektif yang lu bisa nggak sederhana kayak lu bisa nggak zoom yang ini, itu dulu nggak kepikiran kayak gitu, bikin satu karya seni aja, tidak, tapi sekarang mau tidak mau dengan rush pandemi ini di mana semua orang harus masuk dalam dunia digital dalam seutuhnya, nyemplung. Dulu kan masih malu-malu tuh, masa-masa Friendster kita anggap malu-malu tuh, kita nggak posting sehari juga nggak bakalan hilang follower kan. Sekarang mah udah deg-degan tuh, nggak posting sehari hilang follower 3 juta, banyak amat ya. Nah, artinya kembali lagi kita lihat bahwa ada upaya-upaya yang baru untuk sedikitnya mengubah perspektif kita tentang melihat interaksi manusia, misalnya kreasi manusia di sana, itu upaya kita, dan detil itu bagian dari antropologi sekali, betul nggak sih? Kalau kita bicara pendetilan, kurang detil gimana? Misalnya Malinowski atau Margaret Mead bicara satu tribe, satu suku di Pasifik Selatan sana, ngomongin tentang hal yang sama selama hampir 5 generasi. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang kemudian yang bikin semua big data itu bunyi, big data namanya kalau di dalam fenomena data science ya. Nah, ini mungkin dari saya ya ke narasumber pribadi nih, Mah. Langkah apa nih kakak-kakak sekalian yang harus kita lakukan untuk menjadi antropolog digital, baik dari segi akademis maupun dari segi pelaku? Silakan. Kiki dulu kali ya. Saya dulu, oke. Langkah apa? Terus gitu deg-degan ditanya. Soalnya pertanyaan tiba-tiba benar personal. Langkah apa yang harus dilakukan untuk bisa, apa tadi, Mat?
untuk masuk ke ranah digital, antropologi digital ini? Karena kan ini ruang baru nih. Kalau Kiki kan dari kuliah antropologi masuk jadi penyiar, masuk kemana kan gitu. Nah itu, nah itu implementasinya seperti apa? Ini saran bagi teman-teman di luar sana yang sedang mempelajari antropologi atau ingin memasukkan antropologi. Boleh. Yang pertama, jangan takut ketika dibilang bahwa ilmu apa itu antropologi gitu ya. Karena sebetulnya antropologi ini adalah ya salah satu ilmu yang sangat aplikatif di dunia kita sehari-hari, apapun peran kita di masa depan itu nanti. Nah, tapi apa yang bisa kita lakukan yang pertama adalah kita tidak boleh melupakan bahwa ketika kita menyemplungkan kaki ke dalam kolam antropologi, berarti kita siap untuk menjadi orang yang open-minded. That's the key sih kalau misalnya menurut saya. Karena ketika kita menjadi orang yang open-minded, kita akan bisa menjadi seorang antropolog yang baik gitu. Karena posisi kita netral, kemudian kita bisa mengaplikasikan pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita dapatkan di lapangan. Kemudian nanti ketika di lapangan kita memiliki pengetahuan baru, kita juga tidak resisten gitu, nggak menolak gitu hal-hal baru yang bisa datang, seperti yang terjadi saat ini gitu, bahwa kayak sekarang kita ada di dunia digital gitu kan ya, yang nggak boleh marah gitu karena keadaannya. Justru saat inilah kita bisa membuktikan teori bahwa manusia adalah makhluk yang paling adaptif gitu ya. Makhluk hidup yang paling adaptif gitu. Jadi beradaptasi, open minded, terus udah gitu percaya diri dengan ilmu yang sudah kita dapatkan. Jangan terus jadi kalau misalnya lagi ada yang lagi pada kuliah nih ya S1 gitu di antropologi, jangan pada suka ini, jangan pada suka meniadakan ilmu-ilmu yang sedang diberikan oleh dosen-dosen kita, karena percayalah ilmu-ilmu tadi itu aplikatif, kemudian bisa banget kok di-stretch, diaplikasikan ke zaman sekarang. Tentunya dengan berbagai macam berbagai macam penyesuaian yang terjadi gitu. Tapi ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita tarik, sehingga ketika nanti kita berada di sebuah posisi yang mungkin nanti ada di kementerian gitu, bisa membuat kebijakan, disitulah kita bisa menggunakan posisi kita sebagai antropolog gitu, untuk ingat membuat kebijakan yang manusiawi gitu, yang memanusiakan kebijakan. Yang gitu-gitunya sih Mot ya. Mudah-mudahan jadi yaitu open minded sih ketika masuk ke situ, gunakan si jubah antropologi ini untuk menjadi orang yang terbuka gitu dan netral. Karena itu adalah kuncian dari ilmu yang kita dapetin selama kita belajar antropologi. Siap. Bapakmu akan bangga sekali, Pak Gazi akan bangga sekali sama Kiki. Ya, itu jawaban yang luar biasa ya. Artinya sepertinya gini sih sebenarnya. Kurikulum antropologi itu membuat kita semakin open-minded bahwa di luar sana ada orang yang secara kultur beda sama kita dan kita harus terima. Itu harus dan terima dan harus riset. Nah, itu yang paling susah. Nah, itu Mbak Carlina, mungkin kalau Mbak Alin gimana nih implementasinya? Gimana langkah-langkah menuju menjadi seorang antropolog digital? Oke, kalau tadi kalau aku udah ngasih referensi ya, itu bisa dimulai dengan baca yang tadi, mau coba online course-nya juga silahkan, itu juga secara akademik bisa itu. Tapi kalau aku membudayakan, mengimplementasikan ilmu antropologi digital dalam kehidupan sehari-hari aku, misalnya ketika aku suka sesuatu yang baru atau menjadi bagian dari komunitas tertentu secara digital, apa sih yang bisa aku pelajari dari komunitas ini? Kemudian juga misalnya kayak tadi kan aku tadi ya kayak tugas aku disuruh belajar dengan online gaming selama 3 jam gitu ya. Apa sih yang bisa aku catat dalam proses bermain gamenya gitu ya? Kenapa aku memilih berganti identitas jadi laki-laki misalnya ketika main di situ di game perang misalnya kayak gitu. Bagaimana orang akan memperlakukan aku beda kah kalau aku menggunakan identitas yang berbeda gender? Bagaimana aku merepresentasikan bentuk aku secara digital di online game misalnya kayak gitu. Itu coba aja dari latihan-latihan kayak gitu ke kehidupan sehari-hari gitu. Jadi meneliti pun terasa menyenangkan gitu. Jadi dan jadi kebiasaan juga bagaimana kita memandang sesuatu
tidak taken for granted aja gitu. Sama seperti ketika bicara kebijakan, ketika kita bicara skala pandemi, kan saya kerjaannya adalah mengumpulkan data-data bersama lapor COVID untuk ya tadi untuk memasukkan ke pemerintah. Data itu kan angka, bagaimana angka bisa bermakna adalah visualisasinya adalah itu adalah kematian seseorang yang punya posisi dalam ilmu kesehatan, misalnya dia dokter yang meninggal selama pandemi, ada wajah dari angka kematian, ada manusia dari angka kemiskinan gitu, dan itu yang perlu diingat dalam menyiapkan kebijakan gitu, dan bagaimana seorang yang meninggal ini yang misalnya hanya terdata satu gitu ya di satu daerah, dia punya keluarga, dia punya anak, dia adalah ayah dari seseorang, bagaimana anaknya sekarang jadi yatim piatu ketika orang tuanya meninggal dua-duanya kayak gitu. Jadi ya tadi bagaimana penerapannya bisa dari kehidupan sehari-hari sampai ke profesional juga. Wah, ya betul banget. Itulah big data versus quick data tuh. Big data selalu berbicara sesuatu yang secara kasat mata hanya angka. Tapi kalau bicara quick data itu berwajah kalau kata Mbak Kalina ya. Bagaimana kematian seorang nakes itu mampu punya gaung, punya cerita, punya menarik simpati karena kita juga membuat segala sesuatu dalam empati. Betul kata Kiki, memanusiakan manusia dalam implementasinya. Jadi kita tidak lihat angka-angka saja bahwa hari ini yang mati 110.000 itu udah bosen banget. Bahkan Pak Luhut dengan rajinnya akan memangkas, entah kenapa, menurut data sains itu kemunduran. Tiba-tiba data kematian dihilangkan, itu sangat jelek. Nah, tapi di sisi lain yaitu fungsi kita adalah menceritakan atau menarasikan sesuatu yang sifatnya abstrak, sesuatu yang sifatnya keseharian yang dilewati oleh orang lain. Pendetilan adalah kemampuan antropologi dan antropolog untuk menceritakan sesuatu menjadi manusiawi. Semakin manusiawi data tersebut, fenomena tersebut, semakin kita mampu membuat jembatan kesetaraan antara kita sebenarnya, agar tidak lagi kita melihat segala sesuatu parsial. Stereotip pasti orang Kanekes begini, orang Cipta Gelar begini, itu udah old school banget deh gitu. Tapi saat seorang Mang Yamin, seorang penjual madu mampu bikin akun di IG dan bisa mengirim ratusan botol madu dari Kanekes, itu fungsinya kita. Kita merasa bahwa kita berkontribusi bagi implementasi tersebut. Oke. Sekarang sudah 20.33. Ada tadi kembali lagi saya ingatkan ada hadiah bagi penanya. Jadi ada 5 yang dipilih oleh panitia dapat hadiah buku dari Common Room. Judulnya apa ya tadi ya? Oh, The Connected and Unconnected dan New Substance, Arsip Festival Seni Elektronik dan Digital. Jadi untuk yang beruntung adalah dari Mbak Dian Rosdiana. Yang kedua Reta Dungga. Oh, Reta ini nih, Udayana. Halo Reta, apa kabar? Terus Ibu Atik dari ISBI. Lalu Sugit Zulianto. Yang terakhir pupuhunya AAI Pengda Jabar ya, dapat dari Pak Inang. Pak Inang kok masih dapat aja udah. pengen baca. Terima kasih sekali panitia sudah memberikan kesempatan Daktuku. Iya, Pak Inang, mungkin ada yang mau disampaikan soal musyawarah daerah AAI? Iya, baik, Modi, terima kasih. Webinar malam ini sangat luar biasa dan ini ilmu baru buat saya ya, terutama saya nggak ngalami digital antropologi dan ilmu-ilmu yang baru seperti itu. Jadi terima kasih untuk
Alin dan Kiki. Karena saya kan angkatan 84 ya, jadi nggak kebagian itu. Saya bukan digital native. Terima kasih. Yang kedua, saya terima kasih untuk Kang Gustaf, Kemenrum, yang kita punya ide yang sama untuk merespon kondisi saat ini dengan pendekatan antropologi, dan saya kira digital antropologi ini menjadi satu pintu masuk untuk mengatasi berbagai macam kendala pada saat sekarang ini. Dan yang ketiga, saya kira ini ada Bu Atik dari ISBI yang juga memobilisasi mahasiswanya untuk belajar digital antropologi, dan mudah-mudahan nanti nggak usah sungkan-sungkan Bu kalau mau mengundang Alin maupun Kiki menjadi dosen tamu atau Modi itu. Karena di ISBI saya kira banyak dibutuhkan saya kira untuk digital antropologi. Dan yang terakhir, Ibu Bapak sekalian, terima kasih para peserta yang sudah setia, dan kita mengadakan webinar ini merupakan rangkaian kegiatan dari Pramusda. AAI Jabar akan melaksanakan Musda tanggal 28 Agustus, dan ini adalah rangkaian untuk menuju musyawarah daerah. Dan tunggu, masih banyak rangkaian kegiatan lain. Ada webinar yang tidak kalah menarik, nanti mungkin minggu depan atau 10 hari lagi kita akan umumkan. Terima kasih, hatur nuhun kasadayana, Kang Modi yang sudah membawa acara ini dengan keren. Terima kasih Pak Inang. Jadi musyawarah daerah tanggal 28 ya. Ya. Sudah ada calon Pak, ketuanya Pak, pengganti Pak. Apa 3 periode kayak Jokowi? Nggak boleh. Kalau di AAI nggak boleh merangkap. Saya sudah di pusat, jadi harus Mas Modi calon. Ya, saya kira Modi. Iya, Mbak Alin, Mbak Jaski, ayo mangga. Ya, ayo, mangga. Yang muda-muda kita promosikan. Ya, sekian dari kami. Mungkin ada dari yang lain? Cukup? Terima kasih, kita serahkan lagi ke Ica. Selamat malam. Semoga semua sehat dalam masa pandemi ini. Nyanyi apa ya, Indonesia Raya apa gimana? Enggak ya? Ya, Cak, silakan Cak. Terima kasih. Oke, makasih Kang Modi, Teh Kiki, Mbak Alin. Diskusi yang amat sangat menarik. Tadi Ica mulai tertarik pas Mbak Alin ngomong kalau Mbak Alin menggunakan akun laki-laki atau menggunakan akun perempuan. Ica jadi ingat teman Ica yang main Mobile Legends. Dia laki-laki dan dia menggunakan akun perempuan, menjadi perempuan di akunnya tersebut gitu, biar bisa dikirim skin hero Mobile Legends gitu. Dan lebih mudah untuk naik level karena digendong. Istilahnya kalau di Mobile Legends digendong naik levelnya. Gitu. Jadi dia dapat kiriman skin gratis gitu, sedangkan skin di Mobile Legends kan mahal banget ya, ratusan ribu gitu. Dia memanfaatkan itu fake gender gitu di akun Mobile Legends-nya. Nah, untuk para peserta juga terima kasih sudah ikut serta di kegiatan ini, dan seperti tadi yang udah dibilang Pak Inang juga bahwa kegiatan malam ini juga merupakan pra-event kegiatan musyawarah daerah HAI Pengda Jabar dan bekerja sama dengan Kemenrum. Dan minggu depan juga akan ada Common Talk volume 5 sesi 2. Nah, nggak kalah menarik juga, tema yang akan diangkat adalah pemberdayaan masyarakat dan upaya pemajuan kebudayaan di era digital gitu. Karena sekarang Antrop lagi banyak nyorot nih tentang pemajuan kebudayaan. Dan untuk informasi tentang Common Talk sendiri dan kegiatan-kegiatan Kemenrum lainnya, Ibu Bapak, teman-teman semua bisa cek di IG-nya Kemenrum @kemenrum.id, dan juga untuk yang tadi mungkin masuk di pertengahan diskusi gitu dan pengen dengerin lagi, pengen lihat lagi, itu bisa akses di YouTube-nya Kemenrum gitu. Dan untuk info terkait musyawarah daerah AAI Pengda Jabar juga bisa dilihat di Instagramnya @AAI-Jabar. Dan berdasarkan info katanya mulai besok juga pembukaan untuk ketua AAI Jabar udah mulai dibuka nih banyak antropolog nih kayak jadi peserta kita hari ini gitu. Jadi silahkan mendaftarkan diri
untuk jadi ketua Ijabar gitu, dan untuk teman-teman jangan lupa juga untuk mengisi form absensi untuk mendapatkan sertifikat. Linknya ada di kolom chat. Itu sertifikat langsung dari AI Jabar gitu, akan dikirimkan melalui email kalau mengisi form absensi gitu. Sekali lagi makasih Kang Modi, makasih Mbak Alin, Teh Kiki, diskusi yang sangat menarik. Thank you. Oh ya, karena ini di era digital, tidak ada dalam foto, tidak ada dalam sejarah. Jadi kita akan berfoto bersama dulu gitu untuk mengabadikan ini, ya, biar tercatat dalam sejarah kita. Kalau berkenan mungkin boleh dinyalain kameranya on cam. Oke. Ini kita ada dua slide. Kita operator udah siap? Oke. Nah. Oke, kita slide pertama dulu, bebas gayanya. Jangan lupa tersenyum. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir di kegiatan ini. Jangan lupa minggu depan juga akan ada Common Talk. Jangan lupa juga untuk mendaftarkan. Nanti linknya akan dikirimkan ke email kawan-kawan semuanya. Sekali lagi hatur nuhun, diskusi yang sangat menarik di malam minggu ini. Maaf mengganggu malam minggunya. Semoga ya. Semoga sehat selalu. Kan kalau jomblo diisinya dengan apa, Lin? Dengan talk show. Oh, benar ya. Webinar malam minggu jomblo adalah webinar ya. Oke, selamat malam semuanya. Selamat Hari Pramuka juga. Yuk, bye-bye. Salah tepuk tangan. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Selamat Hari Pramuka semuanya. Sehat selalu. Tetap jaga protokol kesehatannya. Sampai ketemu di event-event selanjutnya. Dadah, makasih ya semuanya. Terima kasih. Atur nuhun. Terima kasih. Izin live ya. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Sukses. Selamat sukses dari Jawa Tengah. Wah, terima kasih. Sehat ya, Jawa Tengah. Jawa Tengah, Karanganyar dari UNS. Selamat sukses. Terima kasih. Sehat Pak di sana. Oke, insya Allah bertemu kembali kita. Oke. Amin. Salam sukses. Baik. Siap. Ya, sukses Rega. Assalamualaikum. Salam. Mbak Lin, WA-nya Mbak Lin sama Mbak Syaski, Mas Modi. Ya, Ibu. Terus gitu ya, Ibu terus ngeliat siapa yang lagi bicara barusan, maaf. Ya, nanti WA-nya ya. Kirim ya, lewat Mas Kemal juga bisa. Aku kasih ke Mbak Ica aja ya, kontak soalnya dari Mbak Ica. Lewat Mbak Ica ya. Siap. Ya, nanti presentasinya juga akan kita share juga ya. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.